Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam program Morning Call Departemen Balkes GPIB. Bersama dengan saya Pendeta Jefenet Selatuheru, Pendeta Jemaat GPIB Maranatha Tanjung Selor yang melayani di Pos Pelkes Sinar Kasih Mara 1, Pos Pelkes Eklesia Longsam, Pos Pelkes Pengharapan Longtungu. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kita dapat menikmati hari baru di pagi ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita persiapkan Alkitab kita dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Jika sudah dipersiapkan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari baru ini. Kami akan mengawalinya. Kami ingin melandaskan segala sesuatunya di dalam kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami tidak hanya mengandalkan diri kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam diri kami, memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan terlebih melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu yang percaya siap mendengarkan firman-Mu. Hamba yang akan memberitakannya, pakai hamba sebagai alat-Mu, agar di dalam setiap pemberitaan ini nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya untuk kita, yang menyatakan, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Umat yang diberkati Tuhan, beberapa waktu lalu sebuah program berita yang ditayangkan oleh salah satu TV swasta menyiarkan tentang tindakan beberapa orang yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah terkait penanganan dan pencegahan COVID-19. Seperti kisah seorang oknum kepala desa di salah satu daerah di Indonesia yang mengamuk karena tak terima ditegur petugas yang mengikuti protokol COVID-19. Ada juga seorang pemuda yang mengamuk dan bahkan menyerang petugas yang berjaga di pos pencegahan COVID-19 karena dia tidak terima saat diperingatkan untuk menggunakan masker, sehingga mengakibatkan dia harus mendekam di kantor polisi akibat tindakan penyerangannya itu. Ibu bapak, dari sini kita dapat melihat bahwa dalam situasi yang sulit seperti ini, masih saja ada orang-orang yang tidak mau menuruti aturan dan himbauan yang dibuat oleh pemerintah dan pihak-pihak berwenang yang sebenarnya bertujuan demi kebaikan mereka dengan lebih menuruti keinginan dan ego mereka sendiri. Terkait dari hal tersebut, maka firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk berefleksi dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 5, di mana latar belakang surat ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi diaspora, kepada 12 suku yang telah percaya kepada Yesus Kristus, yakni mereka yang tersebar dalam perantauan, yang terpencar di antara bangsa-bangsa non-Yahudi. Yakobus di sini memberikan nasihat terkait kondisi yang dihadapi oleh orang percaya itu. Mereka hidup di luar lingkungan Yahudi. Hal tersebut memungkinkan mereka untuk terpengaruh oleh situasi dunia luar.
Dari sini kita dapat memahami bagaimana Yakobus melihat dan memberikan nasihat tentang cara hidup serta sikap yang harus dilakukan oleh seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada perikop pasal 4 ini, Yakobus fokus pada kondisi hubungan umat dengan sesamanya, bahwa rupanya terjadi pergesekan, pertengkaran yang disebabkan oleh upaya seseorang untuk mencari keuntungan diri sendiri dan memuaskan hawa nafsu mereka. Yakobus mengajukan pertanyaan yang mendasar kepada para pembaca suratnya. Apakah tujuan hidup mereka? Apakah menuruti kehendak Allah atau memuaskan nafsu mereka sendiri untuk kesenangan dunia ini? Dia menasihati mereka bahwa jika kesenangan adalah tujuan hidup mereka, maka mereka tidak akan mencapai apa-apa kecuali pertengkaran, kebencian, dan perpecahan. Ia mengatakan bahwa akibat dari mencari kesenangan yang berlebihan adalah peperangan dan pertempuran. Dari sini jelas bahwa akar penyebab perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada habisnya ini, yang dimaksud oleh penulis, tidak lain adalah nafsu manusia. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa menurut Yakobus, penyebab dari pertengkaran itu adalah hawa nafsu. Istilah yang dipakai oleh Yakobus di sini adalah hedon, yang berarti kenikmatan atau kesenangan, suatu keinginan kuat untuk mendapatkan yang namanya kesenangan. Dapat dilihat bahwa bagian teks ini hendak mengatakan bahwa manusia hidup dikuasai oleh keinginan hawa nafsu yang selalu ingin dipuaskan, selalu ingin dituruti. Misalnya pada kekayaan atau kekuasaan, gengsi, keinginan seksual, atau apa saja yang dikejar demi menikmati yang namanya kesenangan. Hal inilah yang kemudian diidentikan dengan suatu paham yang disebut dengan hedonisme, yang melihat bahwa kesenangan dan kenikmatan adalah tujuan hidup manusia. Hal inilah yang dimaksud oleh Yakobus bahwa berbagai perselisihan yang terjadi dalam komunitas orang yang menerima suratnya ini adalah karena masing-masing orang berjuang untuk menemukan kesenangan dan kebahagiaannya sendiri. Pada akhirnya menggambarkan apa? Bahwa mereka memiliki hidup yang tidak benar. Secara praktis hal ini dapat terjadi bagi kita. Ketika kita tidak mendapat apa yang menjadi keinginan kita, kita tidak dapat mengendalikan diri kita, ego kita, maka muncullah pertengkaran dan iri hati di dalam diri kita. Selanjutnya apa yang terjadi? Kehidupan tidak dapat dihindari menjadi ajang persaingan, saling menginjak, saling mendahului untuk meraih dan melakukan apa saja untuk apa yang diinginkan. Mengutamakan kesenangan duniawi itu pada akhirnya hanya mendorong manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Itu yang terjadi jika kita menuruti nafsu atau keinginan duniawi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ketiga pun melanjutkan gambaran itu, di mana hawa nafsu itu akhirnya menjadi alasan bagi Tuhan untuk tidak menjawab doa dan permintaan seseorang jika demi memuaskan keinginan dan kesenangannya saja. Dan bahkan Yakobus secara tegas dalam ayatnya yang keempat pembacaan kita mengatakan mereka sebagai orang-orang yang tidak setia dan musuh Allah, karena mereka mementingkan dunia, atau menggunakan sebutan yang dipakai oleh Yakobus ialah bersahabat dengan dunia. Karena bersahabat dengan dunia itu berarti permusuhan dengan Allah. Tapi bukan berarti membenci dunia dan sesama manusia, tetapi keinginan-keinginan duniawi dan hal-hal materi yang pada akhirnya menimbulkan yang namanya iri hati, kemarahan, dan pertengkaran. Itu semua berasal dari hawa nafsu yang menguasai manusia. Jika manusia mengabdikan diri atau bersahabat untuk hal-hal itu, maka jelas ia tidak dapat mengabdikan dirinya kepada Allah. Karena seorang tidak mungkin mengasihi Allah dan dunia sekaligus. Bahwa orang yang telah menyerahkan hidupnya untuk dunia berada dalam permusuhan dengan Allah. Dan Allah tidak berkenan pada hal itu. Karena hanya dialah yang seharusnya mendapat tempat utama dalam kehidupan kita manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari semua ini kita dapat memahami bahwa Yakobus pada dasarnya memperingatkan kita bahwa semua konflik dan argumen-argumen itu berakar dalam keinginan kita yang egois untuk menuruti dan memuaskan hasrat pribadi kita.
Entah itu yang namanya kesenangan, kekuasaan, dan sebagainya. Saat kita tidak punya atau kita tidak bisa mendapatkan dan menuruti apa yang kita inginkan, ego kita, terjadilah pertengkaran dan perpecahan. Tetapi sebaliknya, di sini kita juga perlu memahami bahwa ketaatan atau hidup seturut pada kehendak Allah itu mendekatkan manusia yang satu dengan yang lain. Sebab inilah kehendaknya, yakni manusia harus saling mengasihi dan melayani. Itulah wujud hidup yang turut kehendak Tuhan, sesuai dengan judul tema renungan pagi ini. Ibu Bapa, dalam situasi yang dihadapi dunia, terlebih khusus juga Indonesia pada saat ini, terkait dengan anjuran pemerintah yakni mengenai COVID-19, maka kita dianjurkan salah satunya untuk tidak mengindahkan yang namanya keramaian atau perkumpulan. Anjuran itu menyeluruh sampai ke desa-desa, termasuk wilayah Pospelkes yang saya layani. Tidak dapat dipungkiri bahwa dari banyak aspek hal ini berpengaruh dalam kebiasaan masyarakat, bahkan jemaat, seperti kerja bersama, gotong royong, dan sebagainya. Apalagi melihat situasi ini, seperti yang juga banyak ditunjukkan dalam pemberitaan media, bahwa masih banyak orang yang tidak merespon positif apa yang dianjurkan kepada mereka. Meskipun itu untuk kebaikan mereka juga. Tetapi pasti ada yang namanya tantangan. Tapi puji Tuhan bahwa dengan hikmatnya, jemaat yang saya layani, yang mayoritas pekerjaannya adalah buruh tani, mereka mengambil inisiatif untuk tinggal di kebun atau ladang mereka yang bisa dibilang jauh dari desa untuk mengindahkan anjuran tersebut. Namun yang mengesankan bahwa meski dalam kondisi yang terbatas, beberapa dari mereka tetap berinisiatif untuk datang ke pastori, datang ke gereja untuk mengambil tata ibadah setiap minggunya untuk mereka laksanakan di pondok-pondok mereka di ladang. Dan bahkan juga yang tetap di desa, mereka juga tetap melaksanakan ibadah dengan tata ibadah yang kami antarkan ke rumah mereka masing-masing. Ya, memang jaringan seluler yang belum begitu baik di sini tidak mendukung untuk kami melaksanakan ibadah online seperti jemaat lainnya. Tapi ini tidak menyurutkan semangat jemaat di sini untuk tetap melaksanakan ibadah di tempat mereka masing-masing dengan panduan tata ibadah yang para presbiter siapkan. Keterbatasan keadaan justru tidak membuat mereka malah lebih menuruti keinginan duniawi seperti tidak ibadah dan sebagainya, atau larut dalam keterbatasan itu. Tapi malah sebaliknya. Di lain hal juga kami mau berbagi tentang bagaimana keterlibatan gereja ini juga di desa dengan melibatkan anggota jemaat sebagai tim relawan di pos-pos pencegahan COVID-19 yang dibuat oleh pemerintah desa dalam mendukung anjuran pemerintah. Bapak Ibu, ini merupakan suatu tindakan yang bisa dikatakan turuti seperti tema renungan pada pagi hari ini. Bersama kita menuruti anjuran pemerintah dan tak lupa juga bersama menuruti Tuhan yang kita sembah melalui anjuran gereja. Tidak hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingan sendiri, tapi juga melihat apa yang baik untuk kepentingan bersama yang seturut kehendak Tuhan. Umat Tuhan, kesediaan untuk mendengarkan dan menuruti apa yang Tuhan kehendaki adalah yang utama dalam perjalanan hidup. Mari berjalan dalam jalannya walau tak sesuai dengan keinginan diri. Dan juga tidak memaksakan diri, itu merupakan pilihan terbaik. Ingatlah bahwa hanya karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, kita mendapat jaminan untuk tetap kuat dan selamat di tengah berbagai tantangan dunia ini dan hidup seturut kehendaknya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari umat Tuhan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang menerangi kehidupan kami untuk mengawali dan menjalani hari ini. Kami belajar dan diingatkan untuk tidak hidup menuruti keinginan duniawi yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan keburukan di dalam hidup kami.
Kami belajar untuk hidup seturut kehendak-Mu, karena kami percaya kehendak dan rancangan Allah bagi dunia ini adalah mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Kami percaya bahwa tidak satupun peristiwa dalam hidup ini yang dapat membatalkan rencana-Mu, betapapun berat dan berlikunya jalan yang harus kami hadapi. Bahkan ketika dunia ini berhadapan dengan wabah pandemi COVID-19, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, dan Tuhan yang akan senantiasa menolong dan melindungi kami. Saat ini kami berdoa untuk setiap upaya dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi ini. Mampukanlah pemerintah, aparat, para wakil rakyat, gereja, dan terkhususnya juga untuk para tim medis yang berjuang dalam mengobati dan merawat para korban. Berkati para pasien, para keluarga yang dirawat, bahkan yang ditinggalkan sekalipun. Tuhan, kuatkanlah mereka. Berkati setiap pihak yang memberi diri dalam segala upaya mereka untuk berjuang bersama dalam ruang kehidupan mereka. Kami percaya hanya dalam nama Tuhan Yesus, kuasa dan karya-Mu nyata bagi hidup setiap mereka, terlebih yang percaya dan berserah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami landaskan seluruh langkah juang kehidupan kami secara khusus di hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, tetap semangat. Kuat iman, kuat imun, Tuhan memberkati. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.